Halo semua, apa kabar? Wow, luar biasa sekali ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di Winners Talk channel YouTube ya. Dan hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 24 Maret 2021. Hari ini saya kelihatan happy banget ya, padahal banyak sekali mungkin di antara teman-teman yang lagi galau nih mikirin, waduh besok bagaimana nih? Dan kok Pak Erwin bisa happy-happy aja sih? Ya, karena saya selalu melihat peluang di saat atau ketika krisis. Atau mungkin karena saya sudah disiplin dulu. Ya, saya sudah yang kebetulan saya memang pegang emiten nggak banyak. Saya sudah tunjukin ke Bapak Ibu. Dan emiten-emiten saya itu sebenarnya udah pada profit taking gitu ya. Contoh, saya kemarin sempat jualan Java, udah clear. Malah sempat belanja lagi tadi, buy on weakness. Nah, itu yang bikin saya happy. Kenapa? Karena dapat harga tawar. Ya, terus saya lagi ngelirik-lirik BCA. BCA turun kan, ambiar kan. Yang nyangkut bingung. Kalau saya karena nggak ada posisi, wah ini menarik untuk dibeli, ya toh. Doit udah jualan juga. Kemarin saya sudah jualan, saya udah ngomong juga di market review ini. Silakan Bapak Ibu nonton. Nih saya ada bikin market review ini yang terbaru kemarin. Nah, saya nanti mau bahas juga ini. Dan banyak yang sudah sempat jualan dan ini saya malah trading lagi, belanja lagi ya. Dan waktu saya belanja lagi, saya memutuskan untuk masuknya juga bertahap. Jadi walaupun market hari ini ambiar, saya malah tenang-tenang aja. Malah sempat tadi di grup pada bilang ini grup aneh, katanya di grup VIP bilang ini grup aneh. Orang mah mendoakan supaya tidak turun, kita tadi malah kayak istilahnya lagi countdown apa? Menghitung detik-detik IHSG nutup gap. Jadi ketika nutup gap, itu teman-teman sudah kayak udah siap pasang posisi, udah siap belanja. Terus saya bilang, tunggu dulu ya, saya kemarin kan udah buat video sebenarnya ya. Kecenderungan untuk menuju 6.000. Wah, ini. Jadi saya sudah katakan berkali-kali kepada teman-teman, jangan nangkap pisau jatuh ya. Apa itu pisau jatuh? Kalau pisau jatuh itu kayak gini nih candlenya nih. Nih, kayak gini. Ini menurut saya candle ini pisau jatuh nih kayak gini nih. Sep. Waduh. Kalau saya bilang jangan, ini tekanan jualnya masih cukup besar ya. Tapi Pak, volumenya kan low. Lihatin aja tuh transaksinya cuma 9,3 triliun dari 11 rata-rata 20 harinya 11,5 triliun. Iya, memang. Tapi berapa banyak yang melihat ini? Ya, yang mereka lihat itu ini utamanya. Walaupun saya lihat setelah nutup gap mungkin bisa potensi untuk rebound, tapi belum tentu rebound itu membawa kita IHSG sampai ke 6.400. Hati-hati ya. Rebound bisa saja dia nyampe 6.270-an sekian ya di bottom selendang ini. Terus habis itu dia turun lagi dan saya melihat level support ada di level 6.000-an, mulai dari 5.900-an sampai 6.098 itu level supportnya kita IHSG. Jadi hati-hati aja ya. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang hati-hati? Coba Bapak Ibu silakan lihat di market regional ya, market regional. Saya coba tunjukkan. Nah, ini dia. Ini indeks Nikkei. Ini adalah indeks Nikkei ya. Dan yang Bapak Ibu lihat ini sudah saya. Nah, ini sudah ada ini algoritmanya ya. Jadi walaupun ini adalah chart trading view, tapi saya sudah install algoritma di sini ya. Jadi sekarang kan Bapak Ibu lihat Nikkei, Bapak Ibu lihat tuh
Regionalnya itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang mengkhawatirkan? Lihat, dia itu double top dan jebol support. Ini yang saya hati-hati ya. Jadi saya cenderung lihat sebagai sinyal. Itu Nikkei, kemudian Hang Seng. Biasanya kita bikin market report, market summary untuk besok. Tapi ini karena ya saya berbaik hati lah untuk teman-teman yang di umum ya, untuk supaya terhindarlah setidaknya dari ini bencana. Ya ini lihat nih apa yang orang sering takutin. Ayo, yes, head and shoulder. Nah lihat nih, head and shoulder. Tuh 1, 2, 3 ya. Terus apa lagi? Shanghai. Dengan trading view ini dan menggunakan algoritma, kita hampir bisa mendetek. Sama ya, apa? Head and shoulder. Bu, sekali-sekali pakai Pantene, clear gitu kali ya, kok head and shoulder mulu ya. Nih. Ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri sedap. Tuh tadi, nah ini Kospi. Walaupun dia belum sinyalnya baik, belum kelihatan, tapi lihat dia punya band, bukan band ya, selendang. Dia udah turun, cenderung nyungsep ya, cenderung nyungsep dan dia udah jebol di bawah skyline juga. Ya ini cenderung juga koreksi ya. Straight coba Singapura. Wow, Straits Times malah naik nih. Tapi yang indeks-indeks besar ambiar semua ya. Mulai dari Hang Seng, Nikkei, ya Shanghai, ya semua ambiar semua. Jadi dari situ saya kok melihat ada kecenderungan bahwa potensial untuk koreksi lagi ya. Jadi sentimen itu penting. Nah, tinggal kita lihat lagi Dow Jones-nya malam ini bagaimana ya. Oh ya, saya lupa kasih lihat Dow Jones kemarin. Ini menjelang saya buat video ini masih belum jalan ya. Nah, lihat Dow Jones juga koreksi, cenderung mulai masuk ke dalam selendang dan berpotensi menguji nih ya, bottom. Dan future-nya bagaimana? Saya nggak berapa yakin apakah ini future yang dipakai. Kelihatannya bakal rebound, tapi kok saya lihat ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Dan US 10 years-nya bond yield trennya masih uptrend. Nah, ini dia nih. Tuh kan lihat, enak banget ya analisanya ya. Wow, enak banget nih. Ya, itu. Yang mau belajar Winner Stocks Indonesia, silakan. Japri ya. Ini ada promo spesial buat Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bersama kami Winner Stocks, dan warning kita early ya. Kita kemarin sudah buat ini IHSG menuju 6.000 dejavu. Saya beberapa kali predik dan saya bukan bilang pasti ke 6.000 loh ya, tapi setidaknya tanda-tanda koreksi itu kita sudah early, lebih awal. Ketika pandemi kita sempat detect dan pada teman-teman kita, klien-klien kita udah out semua. Dan saya bukan berarti bilang nanti habis ini berarti kita pada ambiar semua, belum tentu ya. Ini kan kita worst case skenario-nya kita sudah antisipasi dulu. Jadi ketika terjadi turbulence, goncangan, ya kita aman-aman aja kayak kita hari inilah. Ya banyak yang malah siap serok ya, sudah siap serok posisinya. Nah, itu. Terus kita
kalau banyak bagi Bapak Ibu yang bertanya, emang di Winnerstock tempat apa aja sih selain market review ini yang lebih early? Pastinya ada ulasan saham, ada video ulasan saham. Saya setiap hari buat ulasan saham, dan beberapa kalau yang galau, kita sudah komando exit dari sebelum-sebelumnya. Dan saya sebelum ini sudah buat video tentang disiplin ya. Penting sekali kita untuk disiplin. Jadi hari ini mungkin banyak Bapak Ibu juga yang lagi galau nih. Perlu memutuskan ya. Cut loss kah, average down ya. Dan saya lucu banget, tadi sempat ada teman kita yang sharing ya. Dan itu keren banget, mirip sama apa yang seringkali saya bagikan. Tapi yang menarik yang saya cermati adalah orang tuh seringkali selalu dihadapkan pada pilihan, ya kan. Kalau pilihannya antara untung atau rugi, pasti orang pilihnya untung. Gampang, just a piece of cake. Tapi bagaimana kalau pilihannya rugi dan rugi? Bagaimana kita memilih untuk cut loss sekarang nih rugi gitu loh. Tapi ruginya kita bisa calculate gitu loh. Ketimbang atau cut loss-nya nanti. Nah, sama-sama cut loss sih. Nah, coba berapa banyak Bapak Ibu yang saat ini dikasih pilihan, kalau cut loss-nya nanti berarti average down dulu ya. Jadi cut loss sekarang apa nanti? Kalau cut loss-nya nanti, apakah sekarang adalah titik average down-nya? Siapa yang galau untuk putuskan itu? Ya, bagi teman-teman yang belum punya fondasi yang cukup atau bingung mau tanya sama siapa, itu aduh, itu suatu perasaan yang nyerinya itu di sini. Sakitnya itu di sini ya. Pusing, galau, nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya. Makan gak enak ya. Sering termenung sendiri. Wow, kalau udah kayak gitu tuh bahaya, jangan. Dan sadarilah bahwa banyak sekali yang kita itu merasa malas untuk belajar. Karena apa? Ada barrier dan lain-lain. Kita kalau masuk ke industri ini, mau nggak mau Bapak Ibu harus belajar ya. Karena apa? Di sini itu yang Bapak Ibu taruh itu adalah uang. Dan itu adalah hasil jeripayah kan, bukan dari langit. Jadi seberapa banyak minus yang Bapak Ibu peroleh, pasti ada rasa sakit ketika Bapak Ibu harus cut loss. Jadi kalau orang ngomong, segitu kan kecil, ya kecil bagi siapa? Belum tentu bagi banyak orang dianggap kecil. Ya, jadi besar atau kecil itu kan relatif. Nah, bagaimana kesiapan kita untuk menerima hal itu yang membuat orang tuh jadi takut untuk cut loss gitu loh. Dan banyak sekali yang bilang, saya tuh pokoknya anti cut loss. Wah, nggak mau rugi pokoknya. Beli saham kalau cut loss rugi itu bodoh gitu. Ya, banyak yang punya mindset seperti itu. Dan kita harus lihat konteksnya. Orang yang ngomong seperti ini terus dibagikan ke yang lain, berharap bahwa punya mindset dan punya psikologi yang sama. Padahal kita tidak bisa memakai sepatu atau baju yang sama dengan orang itu gitu loh ya. Belum tentu cocok, ya kan? Jadi kita harus sesuaikan strateginya, dananya, dan macam-macam. Dan itu kita kupas di Winnerstock Indonesia, kita itu kupas. Sampai akhirnya kita putuskan, tetap harus ajarkan teman-teman bagaimana menerima atau menghadapi kekalahan atau cut loss. Karena apa? Karena itu yang paling harus Bapak Ibu hadapi dulu. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup untuk melakukan cut loss, itu akan berbahaya sekali. Banyak sekali emiten yang ketika pandemi sampai hari ini itu belum rebound ke titiknya. Itu yang bahaya. Ya kalau ada yang rebound ya lucky ya, begitu cepat rebound. Tapi yang banyak yang sampai hari ini pun belum sempat rebound, belum bisa rebound, dan banyak sekali yang masih nyungsep. Ya, karena apa? Karena konsep tidak mau cut loss, dan kalau cut loss itu adalah bodoh gitu. Kita harus investasi. Ini kan investasi. Ya memang nggak ada salahnya investasi, tapi investasi juga kita harus ada pikirkan exit plan.
kan yang kita taruh di sini kan adalah uang kita, betul nggak? Setuju ya? Jadi contoh ya, Bapak Ibu lakukan suatu usaha dan usaha kondisinya berdarah-darah gitu kan. Kita kan harus berpikir sampai seberapa lama kita sanggup menerima atau menalangin kerugian yang diderita. Kan harus ada batasnya. Sampai batas titik tertentu kita lakukan dan kita lihat, wah ini no future, nggak ada masa depan ini usaha. Masa kita cut loss terus, kita bayar rugi terus. Kita harus banting setir. Usaha yang sudah kita jalani, kita harus banting setir. Mungkin Bapak Ibu juga sebelum pandemi ini juga sudah pernah lihat fenomena rumah makan ada seasonnya, ada musimnya. Begitu baru buka, biasanya rumah makan tuh rame sekali, antri sampai antri-antri. Tapi dia hanya sumur jagung aja. Dalam kurun waktu tertentu, 3 tahun mungkin, sampai 5 tahun, tiba-tiba tutup dan dia pindah. Pindah aja, hilang aja. Ganti konsep. Tempat tersebut ganti konsep lagi, bikin konsep baru. Berapa banyak yang sudah pernah lihat? Ya, banyak sekali yang melakukan hal itu. Dan sampai seperti itu, akhirnya banyak rumah makan, pemilik rumah makan, ketika mau buka rumah makan, ini kita berbicara out of the topic ya, OT. Yang mereka pikirkan adalah seberapa cepat mereka harus bisa balik modal dan seberapa cepat mereka harus bisa tarik untung. Dan mereka tidak berpikir untuk jangka panjang. Wow, ini usaha saya akan untuk puluhan tahun, bahkan generasi kedua, generasi ketiga dipikirkan sampai sana. Nggak ada, mereka pikirkan adalah pendek. Sekarang season musimnya itu bisnis itu semua jangka pendek semua. Bukan berarti saya ajarin Bapak Ibu untuk kalau investasi saham jangka pendek, bukan. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah kita harus punya exit plan. Sampai memang kita harus cut loss, ya kita harus lakukan cut loss walaupun konsep awalnya kita investasi. Kenapa kita memilih untuk cut loss? Karena ketika kita lakukan cut loss, kita punya kesempatan untuk beli barang yang sama di harga yang lebih murah. Contoh BCA. BCA saya bilang begini, bottoming ya, kalau 33.000 kita serok. Kalau mantul di 33.000 kita serok. Nah, begitu jebol 33.000, bagaimana? Ya simple, cut loss. Loh, BCA kok di cut loss? Ya iyalah, coba cut loss BCA mamanya 32.800. Wah, ternyata dia jebol 33.000, cut loss jebret. Penutupan tadi BCA berapa? 32.200. Betul nggak sih? Coba cek, anggaplah 32.200. Selisih berapa? Masih selisih 600 poin. Yang mana 600 poin itu kalau kita beli di 32.200, kalau mama dia naik ke 33.000 aja, kita sudah balik untung jadi 800 poin. Saya nggak tahu minusnya perlu sebelumnya berapa, tapi setidaknya kerugiannya juga sudah berkurang. Dan yang pasti ketika di rentang dia mau balik ke 30.800, 32.800, umpamanya dia mau balik rebound ke titik itu, kita kan nggak galau ketika dia swing ke 32.100, dia mau swing ke 31.500, dia mau swing ke 31.000, bahkan ke 30.000 sekalipun turun aja nggak apa-apa. Ketika kita turun, kita tungguin, makin dalam, makin senang. Kenapa? Karena saya sudah jualan di atas. Paham? Jadi, ketika dia turun, kita punya kesempatan untuk beli dengan modal yang bawah, dan ketika dia rebound nanti, kita dapat profitnya. Saya sudah kasih contoh berulang kali. Contohnya Bank BRI, Bank BCA juga sih. Ketika awal pandemi, ketika bulan Maret, ambiar, jebol, 4.000, level 4.400-nya ambiar. Mulai dari urusan dividen kemarin itu ya, yang yield dividennya tinggi, langsung BRI ambiar, langsung kita putuskan untuk, saya bilang untuk cut loss. Itu nggak gampang loh. Karena apa? Ketika saya ajak teman-teman untuk, BRI itu harus cut loss loh. BCA itu harus cut loss. Nggak gampang, karena pada waktu itu market lagi uptrend, ya. 2019 itu masih uptrend, bagus. Dan orang pada waktu itu masih konsepnya nabung saham di saham 2 itu. Sampai banyak yang
yang bilang, Pak, saham nabung kok cut loss, Pak. Ini buat nabung, kok di cut loss? Saya bilang, iya dong. Nanti kan bisa dapat saham yang lebih murah. Banyak juga yang nggak cut loss. Banyak yang nggak cut loss. Tapi hari ini mereka belajar. Ketika mereka putuskan untuk nggak cut loss, mereka tahu, mereka paham bahwa harusnya cut loss. Dan ketika market akhirnya rebound di BRI, saya ingat sekali, di 2300, 2400 dia rebound. Saya bilang kita mulai masuk bertahap. Mulai masuk bertahap. Kita tidak tahu BRI bisa tiba-tiba naik sampai 4.800. Kita tidak tahu BRI bisa sampai 4.600 hari ini, bisa 4.700-an. Yang kita tahu apa? Ketika dia turun di harganya sudah 2.000-an, kita bilang, wow itu murah. Belilah. Belilah BRI. Nah, di situ uang yang kita cut loss di 4.000-an atau mungkin 3.800 kita cut loss, kita beli di 2.400, 2.500. Selisihnya berapa? Spread gap ke bawahnya. Ya, 1.500-an. 1.400-an, 1.200-an mungkin. Kita nggak muluk-muluk lah. Lumayan. Lumayan banget. Jadi paham ya, kenapa kita harus belajar saham? Karena bukan setidaknya belajar, mungkin kita nggak, saya Winner Stocks mungkin nggak, ya untuk membuat Bapak Ibu menjadi seorang expert seperti saya, itu perlu waktu, takes time. Saya tidak mungkiri perlu jam terbang. Tapi, gerbang awalnya, stepping stone pertama, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, belajar hal yang mudah. Dengan mempelajari technical analisa based on quantitative algorithm. Jadi lebih mudah dulu, pahami. Nanti dalam sering waktu, Bapak Ibu mau mempelajari yang lain, silahkan. Tapi entry pertamanya, belajar mobil matic dulu. Belajar bisa gas, rem dulu. Dan setidaknya ada di dalam komunitas yang tepat, yang mana kita bimbing, kita ajarkan untuk beli itu jangan cari saham yang sedang terbang, buy on weakness, harga tawar. Walaupun tawarnya jangan kayak mak-mak di pasar ya, kebangetan. Saya kadang suka gregetan juga, nawarnya jauh banget. Tapi ya namanya juga orang usaha, ya kan? Dan ya banyak hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam dunia ini. Dunia saham investasi khususnya. Ya, saya ajak segera saja daftarkan diri Anda dengan silakan isi atau kontak lewat deskripsi atau bisa juga langsung ke website kami. Nah, silakan nonton di video yang satu ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, itu tadi videonya. Jangan ragu-ragu lagi, segera saja manfaatkan. Jadi, kapan waktu yang belajar paling penting? Waktu belajar paling penting bukan ketika market lagi bullish. Kalau waktu lagi bullish, orang cenderung malas belajar. Kenapa? Ya, resiko menang kalahnya nggak besar, ya. Menangnya lebih besar lah, setidaknya. Jadi, ngapain? Belajar aja sendiri, gitu-gitu ya. Tapi kalau market, tapi sebenarnya ketika market lagi bagus, itu waktu yang tepat untuk entry, dan yang paling tepat adalah ketika market lagi koreksi. Jadi kita bisa mempelajari karakter-karakter jeleknya, kita bisa mempelajari hal-hal bagaimana kita bisa survive di market saham. Jadi momennya bagus ini, ya, mumpung. Karena feeling saya nanti menjelang kuartal ketiga itu market udah rebound lagi, bablas lagi, terbang lagi. Kemarin juga gitu kan, bulan Agustus baru marketnya boof sampai Desember, ya. Silakan nonton market review saya. Video saya yang kayak begini tuh udah hampir 300-an, udah 300 lebih bahkan video yang ini.
market review dan ulasan combine semua jadi satu. Market review, ulasan, liputan khusus itu semua total udah 300-an. Mungkin kalau untuk ulasan saja ya mungkin udah mungkin 200 lebih lah, hampir 200 lah market yang ulasan ini. Dan Bapak Ibu silakan nonton. Kita sudah cukup teruji lah dari sejak pandemi sampai hari ini. Kalau saya ngomong koreksi bukan berarti berharap pasti beneran koreksi, tapi biasanya cukup tepat. Bukan berarti besok langsung ke 6.000 loh ya. Saya tetap berharap rebound. Dan kan sudah nutup gap. Ya, sudah nutup gap, jadi harusnya IHSG bisa rebound. Tapi sekali lagi, saya kasih summary. Sentimen market regional lagi kurang bagus. Itu yang banyak kok yang bertanya-tanya, kenapa ini? Why? Hari ini kenapa? Minus 1,54%. Why? Kalau saya bilang ya karena sudah secara chart sudah terlihat memang harus koreksi. Kemarin sudah bilang ya, selendangnya juga tambah tipis ya. Beberapa waktu historical saya lihat candlenya banyak yang merah tua. Cuma gitu doang Pak, memutuskan bahwa nanti akan ada koreksi besar. Ya mau pakai gimana lagi? Justru analisa kita harus simple. Kalau analisanya jelimet, akhirnya jadi cocokmologi. Iya dong, cocok-cocokin gitu loh. Wah ini kayaknya begini nih, nanti begini, nanti gini. Enggak usah, enggak boleh. Kita hindari. Jadi saya hindari kalau analisa terlalu lama, terlalu berbelit-belit ya. Karena jadi kita jadi fokus, kita jadi mencari-cari celah, membenarkan opini kita. Itu yang bahaya. Jadi analisa yang benar itu harus dalam sekian menit Bapak Ibu sudah bisa tahu tren ini, pergerakan ini mau kemana dan bagaimana, kapan harus beli, kapan harus jual, kapan harus profit taking, kapan harus cut loss. Dalam hal itu harus bisa, first impression itu harus bisa Bapak Ibu harus bisa dapatkan di menit-menit awal, bahkan di menit pertama. Ya cinta pada pandangan pertama lah, antara hate atau love gitu ya. Benci atau cinta ya, hanya dalam menit-menit pertama kita harus bisa ambil keputusan. Oke, kebanyakan ngobrol nih. Kemarin saya buat pendek, hari ini buat kepanjangan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting Bapak Ibu bisa dapat manfaatnya. Oke, kita mulai ke market review ya. Sekarang kita coba mulai market review. Sebelum saya mulai market review, sebelumnya saya ajak juga Bapak Ibu kembali untuk subscribe channel YouTube kita. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan juga jangan pelit-pelit ya, beri jempol, dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang dengan share link channel YouTube ini, video-video kami share supaya semakin banyak orang yang belajar dan yang pasti terhindar dari cut loss, galau. Cut loss itu sama, jual itu juga nggak boleh impulsif, nggak boleh emosional. Jadi kalau Bapak Ibu putusin jual dengan penuh emosi, ya endingnya jelek biasanya. Bawahnya pengen balas dendam. Bapak Ibu keputusan cut loss itu harus dengan kepala dingin, lakukan dengan penuh kesadaran dan dengan perhitungan. Itu sebabnya butuh yang namanya sistem. Di sistem kita sudah ajarkan kapan level cut loss nih, sudah ada nih, ini level cut loss kita. Kapan level taking profit, sudah ada juga. Jadi kalau sudah sampai di sini ya harus cut loss gitu, harus nurut. Dan itu semua kita sudah lakukan berdasarkan kuantitatif. Ya, seperti ini nih. Kita ukur nih. Nah, kalau di candle ini, kalau dia turun, bottomnya seberapa? Semua sudah ada. Ketika kita memutuskan untuk beli suatu saham, semua sudah ada, tahu kapan harus jual untung, kapan harus jual rugi. Ini ada di sini nih. Tuh, buy above, target, stop. Selalu ada ininya. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada ini berarti nggak bisa. Itu berarti Bapak Ibu proses pengambilan keputusannya jadi ribet, jadi rumit sekali. Ya. Oke. Kembali lagi. Ya, kita berharap dia tidak perlu sampai sini ya.
Ini dia besok bisa rebound. Doa sama-sama. Mungkin malam ini lagi pada doa bersama kali semua ya. Bakar lilin. Bukan bakar menyan. Nyalain lilin, doa bersama ya. Supaya IHSG besok segera rebound. Oke, hari ini IHSG membukukan net buy asing 54,9 miliar. Wah, dikit banget. Besok naik nggak tuh kalau kayak gitu? Ya, saya bilang sih belum tentu. Jadi hati-hati ya. Dan kita coba lihat sektoralnya. Yap, sektor agriculture, wow ya, turunnya minus 2,36%. Hari ini ngeri banget deh, turunnya pada sadis-sadis. Kemudian basic, minus 1,56%. Ini sih terlihat tertahan di skyline, tapi apakah kuat? Kita nggak tahu. Consumer, minus 1,59%. Finance, wadaw, jebol skyline, minus 1,53%. Infrastructure, tertahan di support, minusnya 0,83%, masih termasuk yang anti badai saat ini, tertahan. Maksudnya, ya potensi rebound ya, masih ada kelihatan potensi rebound. Miscellaneous industry, wadaw ya, minus 1,92%. Mining, wah, menguji V-line ya, minus 3,17%. Wow, minus 3%, ngeri. Trade, minus 1,52%. Lalu properti, minus 0,53%. Ya, itu ya cukup dalam ya. Sektornya cukup dalam, masih akan koreksi. Berarti gimana kalau masih akan koreksi? Nggak ada rekomendasi saham? Perlu? Masih perlu rekomendasi saham? Komen below kalau masih perlu. Atau pada jangan-jangan mau ngetik aja saya bingung. Saking nggak tahu mau ngomong apa. Ya, banyak saya sudah ajak teman-teman interaksi ya, komen below, mau diskusi apa ya, tapi jarang juga yang isi. Apa? Oke, buat besok apakah berarti nggak ada peluang lagi? Apakah sudah hilang sudah? Nggak, masih ada peluang. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Sekali lagi, sebenarnya rekomendasi kita ini punya kriteria, punya banyak punya syarat-syarat untuk entry. Dan karena Bapak di publik, di umum, jadi kita nggak bisa bagikan tips and triknya. Tapi Bapak bisa nonton video-video kami sebelum-sebelumnya, sudah ada clue-nya. Setidaknya syarat pertama yaitu candle-nya harus biru tua. Ya, itu paling nggak saya wajibkan untuk yang pemula atau bahkan yang umum ya. Itu aja dulu. Oke. Cuma pertanyaannya kalau yang member umum gimana caranya tahu candle ini biru tua apa bukan, Pak? Nah, itu masalahnya di situ. Ya, oke. Sekarang emiten pertama adalah semen Gresik. Termasuk anti badai ya, ketika yang lainnya merah, dia hijau sendiri. Selain semen Gresik, ada ASA. Wow, mantul. Ini juga sama, market yang lain ambiar, dia rebound dari support. Yang kemarin yang sempat masuk, congrats ya, atau tadi baru masuk, setelah lihat dia mantul dari selendang, congrats. Terus kemudian Era masih sideways, tapi syukurnya dia rebound. Saya berharap dia bisa di atas skyline. Kalau dia bisa di atas skyline, besok silakan trading buy, spec buy maksud saya. Kemudian Arto, wow, Arto juga sama ya, manjat. Ini kita bilang cliffhanger ya, manjat di tebing, dia ngegelantungan di selendang ya. Siap-siap, semoga besok lanjut. Kemudian satu lagi Amar. Waduh, apa ini Pak? Bang Amar. Kayaknya gorengan ya, lapis 3 ya Pak ini. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu valuasinya cukup besar. Yang ya ini kelas ada yang maintain dengan baik. Cuma saya nggak bisa bilang banyak.
Yang saya bisa cerita ada teknikalnya, yaitu dia rebound dari V-line dan skyline kami, dan potensi untuk breakout selendang cukup besar. Kenapa? Karena dia cuma selisih 0,7 sekian aja. Jadi besok kalau dia lanjut lagi silakan trading buy. Jadi pakai prinsip ada gula ada semut. Cari saham yang banyak yang hijau. Ketika yang lain merah, pasti semut pada datangin yang hijau. Nah, biasanya di situ trennya biasanya cukup kuat. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Tidak terasa waktu sudah 30-an menit video ini kami buat. Semoga Bapak Ibu tidak galau dan semoga badai segera berlalu ya. Besok semoga technical rebound. Kita berharap besok technical rebound. Walaupun begitu tekanan jual masih cukup besar ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Silakan Bapak Ibu bikin trading plan-nya. Oke? Yes, happy profit semua. God bless.